Jalan menuju sekretariat GMSS SKM di kawasan Muang. Ada beberapa posko GMSS SKM di Samarinda ini. Posko pertama adalah di Jembatan Kewanan, di samping Jembatan Kewanan. Posko kedua di sini di Muang Ilir ini. Posko ketiga ada di Gunung Linggai. Kita mau melihat-lihat aktivitas di posko GMS SKM atau gerakan memungut selai sampah Sungai Karangmumus Samarinda. Teman-teman dan kawan-kawan, inilah jalan menuju ke posko GMSS SKM. Nah, ini ada cabai. Ini cabai besar. Ada yang hijau, ada yang merah. Kita lihat dulu yang hijau. Nah, ini cabai besar hijau. Nah, ini hijau. Oh, ini masih muda guys. Yang masih muda hijau. Kemudian yang ini yang sudah tua merah. Nah, itu merah. Yang sebelah kanan hanya bagian luar saja yang ditanami cabai, sementara yang sebelah kiri ini khusus cabai. Nah, ini cabai semua ini. Nah, cabai semua guys. Nah, cabainya ini yang masih segar. Ini ada 1, 2, 3 yang enggak sehat nih. Nah, warnanya sepertinya mau busuk nih. Oh, ini rimbun sekali buahnya ini. Buah cabenya banyak nih. Oke, kita jalan lagi. Kita sudah sampai di posko GMSS SKM. Ini poskonya guys. Gubuknya begini bentuknya guys. Bangunannya sederhana. Ya, kita harus melewati jalan ini guys. Ini
tanaman ini yang kita tanam berapa tahun lalu, Pak? 2 tahun setengah yang lalu. Tidak panen 3 kali. Ini seminggu lagi udah matang semua. Nah, ini buah anuna guys. Ini kata Pak Misman sudah 2,5 tahun lalu ditanam Ya, dan sekarang sudah panen. Tuh buahnya kayak gitu. Banyak. Ini sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali panen. Nah ini nunggu seminggu matang semua lagi. Dan khasiat utamanya untuk kesehatan jantung. Jadi banyak yang kita tanam sini. Ada jengkol, ada petai, ada kemiri, ada kecapi suntul, ada ramania, ada rambai, lengkap pohon-pohon. Ada mata kucing. Apa orang itu? Ini hijau. Nah ini kalau Anda mau nanti bawa, Pak. Karena katanya lebih manis kalau diperam ketimbang masang nasi. Nah ini hampir matang. Nah ini adalah sirsak. Nah, Sirsak di Nangka Belanda. Jalur Hijau Sungai Karangus untuk membangun ekonomi ekologi. Ekonomi ekologi itu pohon tidak ditebang, yang diambil buahnya sehingga Jalur Hijau Sungai Karangus selamat hutannya. Karena tanpa hutan di Jalur Hijau Sungai Karangus itu sungai rusak total, dan sungai sumber air kehidupan itu akan habis. Seperti contohnya di kota-kota besar, saya nggak sebutkan itu, jadi kanal semua di beton, itu akan tidak punya air dan tenggelam. Nah dengan yang ini, Pak. Oh kalau dengan yang ini ruang air, ini dulu satu pohon nggak ada nih. Nah ini ruang air, itu sungai ya. Iya. Ini dulu satu pohon nggak ada. Jadi itu nanti kalau air melimpah meluap ini masuk ke ruang ini, disimpan sama ruang ini, mengendalikan juga supaya hilir nggak banjir toh. Begitu dia disimpan, sebagian disimpan sini, ada yang masuk ke dalam tanah ya, filtrasi, lalu kemudian ada yang disimpan, lalu ketika itu kemarau dia akan menetes ke sungai Pelan-pelan, Pak ya. pelan-pelan. Nah ketika ini di beton itu nggak punya. Dan namanya juga bukan sungai, jadi parit. Jadi kanal, jadi got. Nah, jadi memang kadang-kala salah orang memposisikan sungai itu sebagai pengaliran banjir, bukan. Sungai itu perairan. Jadi sungai itu yang benar itu dia sumber air bersih dan sehat untuk kehidupan manusia dan ingat makhluk Tuhan lain. Nah kalau dia diposisikan sebagai pengaliran, membangunnya pasti di beton, didalami, dikeruk dan seterusnya. Tapi kalau dia diposisikan sebagai sumber air bersih dan sehat, apalagi di Samarinda nggak punya sumber air bersih dan sehat selain sungai, itu pasti dijaga ekosistemnya, termasuk ripariannya ini. Yaitu yang terdiri dari tumbuhan di airnya, tumbuhan akuatik, tumbuhan di tepinya, kemudian tumbuhan di daratnya, agroforestry, campuran antara tanaman hutan dan buah seperti yang kita lakukan. Pak, itu sungainya nampak kotor itu kenapa itu, Pak? Itu ada kegiatan di hulu. Memang jadi kalau ingat kita waktu pelajaran di PSD, kalau mau menyelamatkan sungai, rawatlah hutan di hulu sungai. Nah, ini ada kegiatan di hulu sungai. Ini. Jadi kayak lumpur ya, kayak keruh ya. Ya, ini ada kegiatan di hulu sungai. Nah, itu penyebabnya. Jadi memang hati-hati. Sungai itu ekosistem saling kait mengair dari hulu sampai hilir. Jadi merawat sungai itu tidak bisa parsial. Jadi harus dari hulu sampai hilir diperhatikan. Karena sungai penting kalau di Samarinda. Nggak ada sungai, nggak ada kehidupan Samarinda. Pak, dengan sejengkal tanaman yang tanaman yang Bapak tanam ini apa fungsinya, Pak? Nah, ini sudah kalau hujan, air yang mau turun di area ini sudah disaring dengan rerumputan dan pohon ini, tidak langsung kotoran yang berat, lalu tumbuhan di tepinya sudah menyaring semua kotoran, itu lumpur sebagian nempel di tumbuhan akuatik, seperti ilung, enceng gondok yang dibawa kumpa itu menahan sebagian lumpur. Nah kalau itu dihilangkan, jadi lumpur. Oke aja, Pak. Ini guys, sirsak atau orang bilang nangka Belanda guys. Nah ini cukup besar guys. Nah ini jadi bukan hanya menyelamatkan bumi, kemudian burung-burung juga ikut menikmatinya guys. Oh. Saya harus dari utang ke sana kemari, nabung untuk membeli lahan di kiri kanan Sungai Karangus. Memang milik warga. Jadi saya ada beberapa beli juga. Tapi suntul, ini alpukat. Tinggi ini sudah ada 4 meter ini. Kecapi suntul. Ini kecapi suntul. Nah ini kluweh atau kulur. Oh kulur. Ini banyak sekali. Nah, itu pohon yang dimakan manusia, terus pohon yang dimakan dulu.
ada buah ara, ada ini makanan siwang. Siwang ini makanan 17 burung. Nah itu buah ara. Ini makanan itu ambil punan itu makanan burung. Manusia nggak makan nih makan. Nah itu makanan burung. Nah, Oh ya itu buah ara guys. yang kuning-kuning. Ini buah ara masaknya hebeng kata orang Kutai. Nah nanti ada buah ciri-ciri kita tidak membunuh pohon yang tumbuh sendiri, karena kalau kita tumbuh umumnya pohon yang tumbuh sendiri itu buahnya makanan burung. Nanti akan saya buktikan, saya ikut makan. Itu ada di sini ada ini rambai punan, orang nyebutnya rambai punan, itu adalah bengkirayan. Itu buahnya kecil-kecil makanan burung, kalau itu kita habisi burung tidak punya makanan. Jadi memang kita nggak boleh serakah. Jadi kalau ada pohon yang kita anggap tidak bermanfaat bagi manusia, belum tentu tidak bermanfaat bagi makhluk Tuhan lain. Dan makhluk Tuhan lain terganggu, kita juga terganggu. Seperti orang hutan tempatnya terganggu, kita terganggu. Iya. Nah ini sudah jambunya yang kita bungkus sudah halus. Kita ada nanam jambu berbagai macam jambu. Nah ini sekarang masa COVID ini jambu justru penahan stamina yang paling bagus. Ini yang jambu biasa, kita punya jambu kristal sangat banyak sekali yang warnanya merah dan itu 40 ribuan sekilo. Nanti ada di sana. Nah ini yang biasa ini. Kita rawat seperti ini. Seharusnya bungkusnya ini pakai jerami ya. Karena kita nggak punya sementara pakai ini. Seharusnya pakai yang rotan itu. Iya. Nah, yang Atau sabut kelapa ya? Betul, yang dibuat kayak tas itu. Nah itu. Tapi karena kita sementara kita pakai gini, karena keterampilan untuk itu masih kita bangun. Nah ini ada pohon petai ada yang 6 meter. Ini ada ini pohon durian. Ini pohon petai ini akan menghasilkan banyak, kita juga ratusan pohon nanam. Sudah ada yang tinggi 6 meter sampai 7 meter. Ini sekitar 2 meter kali ini. Ya kan? 2 meter ini. Karena saya 1,6 ini tingginya. Iya. Nah, ini petai ini. Kemiri. Nah Pak, kemiri ini apa nanti fungsinya Pak selain kemiri ini samping juga penyelamatan ini buahnya mahal, mau berapa kilo aja pembelinya banyak. Kemiri, jengkol, petai itu nggak ada yang nolak. Termasuk asam kita tanam, asam Jawa. Oh asam Jawa. Nah, nggak ada yang nolak. Jadi tinggal ada buahnya atau enggak gitu ya. Iya. Oh ini ada ratusan pohon juga. Jadi nanti jalur hijau yang kita selamatkan ini akan menghasilkan ekonomi, alam sehat, burung sehat, ikan sehat, manusia sehat. Oke, mantap. Itu tujuan. Jangan lupa. Blok, 8 blok. Mangga banyak juga.